teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu materi pembelajaran yaitu mengenai himpunan. Nah, sebelum memasuki pembahasan materi himpunan, kami akan memperkenalkan kelompok kami yaitu kelompok 3 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Submateri yang akan kita bahas bersama yaitu ada 7 poin. Selamat menyimak. Topik yang pertama, pengertian dan jenis himpunan. Himpunan adalah kumpulan suatu objek tertentu yang memiliki definisi jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan, seperti himpunan bilangan caca dan himpunan bilangan bulat positif. Nah, adik-adik dapat kita lihat bersama bahwa ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Nah, di dalamnya itu adalah suatu elemen atau anggota dari suatu himpunan tersebut. Nah, misalnya kita lihat D elemen B atau D adalah anggota dari B. Jadi, jenis himpunan itu terbagi atas 2, yaitu yang pertama himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang jelas tidak memiliki anggota. Contohnya itu seperti himpunan buah yang rasanya asin, himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Nah, kemudian yang kedua yaitu himpunan tak kosong. Jadi, himpunan tak kosong itu adalah himpunan yang jelas memiliki anggota. Contohnya adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Submateri yang kedua yaitu cara menyatakan himpunan. Jadi ada 3 cara dalam menyatakan suatu himpunan. Cara yang pertama yaitu mendaftarkan semua anggota. Jadi kita akan mendaftarkan atau menuliskan semua anggota dari suatu himpunan dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contohnya yaitu himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan anggota dari himpunan A yang dinyatakan dengan mendaftarkan atau menuliskan semua anggota dari himpunan A tersebut. Selanjutnya cara yang kedua yaitu notasi. Jadi kita akan menyebutkan sifat dari anggota himpunan tersebut dan anggota himpunan tersebut dinyatakan dengan sebuah variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Misalkan, kan tadi himpunan A-nya itu sama dengan 1 sampai 5, maka bisa dituliskan dengan notasi yaitu A sama dengan X, di mana X kurang dari atau sama dengan 5 dan X merupakan elemen bilangan asli. Atau bisa juga dituliskan dengan penulisan yang lain yaitu A sama dengan X, di mana X lebih dari 0 dan X kurang dari 6 dan X merupakan elemen bilangan bulat. Cara yang ketiga yaitu dengan kata-kata. Jadi kita akan menyatakan himpunan dengan kata-kata. Sehingga contohnya yaitu A sama dengan bilangan asli kurang dari atau sama dengan 5. Dan bisa juga dengan penulisan lain yaitu A sama dengan kumpulan bilangan bulat antara 0 sampai 6. Submateri yang ketiga yaitu himpunan bagian atau subset. A disebut himpunan bagian dari B jika setiap elemen atau unsur himpunan A juga anggota himpunan B. Contohnya yaitu himpunan A sama dengan 1, 3, 5 dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa dikatakan A merupakan himpunan bagian dari B karena semua anggota himpunan A ada di himpunan B. Sehingga kita bisa gambarkan diagram Venn-nya yang dimana A-nya itu berada di dalam lingkaran B-nya karena semua anggota A berada di himpunan B, maka lingkaran A-nya itu ada di dalam lingkaran B-nya. Selanjutnya dituliskan masing-masing anggota himpunan A dan himpunan B di dalam lingkarannya masing-masing. Selanjutnya, di himpunan bagian juga ada yang dinamakan himpunan bagian murni, yang dimana jika setiap anggota A juga anggota B, dan sekurang-kurangnya atau minimal ada satu anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A, dan dinyatakan dengan A merupakan himpunan bagian murni dari B, dan A tidak sama dengan B. Contohnya yaitu, himpunan A sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. Dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan C sama dengan 4, 6, 3, 2, 5. Maka bisa dikatakan A merupakan himpunan bagian murni dari B, sehingga bisa digambarkan diagram Venn-nya yang dimana A-nya itu berada di dalam lingkaran B-nya karena semua anggota A ada di himpunan B, sehingga lingkaran A-nya berada di dalam lingkaran B-nya. Lalu
anggotanya dituliskan masing-masing, yaitu anggota himpunan A dituliskan di dalam lingkaran A dan anggota himpunan B dituliskan di dalam lingkaran B-nya. Lalu bisa juga dikatakan pada contoh bahwa himpunan C bukan merupakan himpunan bagian murni dari A karena di himpunan A tidak terdapat minimal satu anggota yang bukan anggota himpunan C. Dan di sini anggota A sama dengan anggota C. Padahal di syarat himpunan bagian murni itu di mana A-nya itu tidak sama dengan B, sehingga dapat dinyatakan himpunan C ini bukan merupakan himpunan bagian murni dari A. Topik yang keempat, hubungan antar himpunan. Yang pertama, A subset B. Nah, tanda subset ini dapat diartikan sebagai himpunan bagian dari. Jadi kita bisa membacanya sebagai A himpunan bagian dari B. Nah, contohnya ini seperti anggota himpunan A-nya itu 1,2,3, anggota himpunan B-nya itu 1,2,3,4 dan 0,6. Jadi dapat dikatakan bahwa A subset B karena anggota himpunan A itu berada pada anggota himpunan B. Kedua, A sama dengan B. Nah, berarti anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Nah, misalnya anggota himpunan A-nya itu U, B, I. Anggota himpunan B-nya I, B, O. Nah, ketiga huruf itu U, B, dan I sama-sama ada pada elemen A dan elemen B. Jadi dapat dikatakan bahwa anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Nah, yang ketiga, saling lepas. Kita lihat bersama pada gambar bahwa ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Yang berarti saling lepas adalah setiap anggota himpunan A itu tidak ada pada anggota himpunan B. Nah, kita misalkan seperti anggota himpunan A-nya itu 1,2,3,4. Nah, anggota himpunan B-nya itu sama dengan 5,6,7,8. Nah, kita lihat bersama bahwa anggota di himpunan A itu tidak ada pada anggota himpunan B. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa himpunan A tidak sama dengan himpunan B atau saling lepas. Dan yang keempat, di mana kedua himpunan tersebut saling berpotongan. Artinya, anggota himpunan A ada sebagian di himpunan B. Contohnya seperti anggota himpunan A-nya itu 1,2,3,4 dan 0,5. Himpunan B-nya itu 3,4,5,6,7. Nah, kita lihat bahwa himpunan A-nya itu 345 ada juga di anggota himpunan B. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa A berpotongan B. Jadi pada gambar yang di tengahnya itu yang tebal adalah 345. Nah, berpotongan ini dapat juga diartikan sebagai A irisan B. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi himpunan. Jadi operasi himpunan itu ada 4 jenis. Yang pertama itu gabungan, kedua itu irisan, ketiga selisih, dan keempat itu komplement. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu gabungan. Jadi gabungan adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan yang sama hanya ditulis satu kali. Untuk notasi atau simbol dari gabungan itu seperti huruf U. Jadi gabungan himpunan A dan himpunan B kita tulis A, U, B, atau cara membacanya A gabungan B. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Misal himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian himpunan B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Maka A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Jadi memuat semua anggota himpunan A dan B. Nah, untuk elemen atau anggota himpunan yang sama kita cukup tulis satu kali saja. Kemudian jika kita nyatakan atau buat dalam diagram Venn, maka A gabung B adalah bagian yang diarsir warna kuning. Selanjutnya kita ke operasi himpunan yang kedua, yaitu irisan. Untuk notasi dari irisan itu seperti huruf N. Irisan adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan himpunan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Nah, selanjutnya kita ke contoh. Misal himpunan A sama dengan 1, 2, 4, 5, dan 6. Kemudian himpunan B sama dengan 1, 3, 4, 5, 7. Maka A iris B sama dengan, ingat, irisan itu elemen yang sama antara himpunan A dan B. Jadi A irisan B sama dengan 1, 4, 5. Lalu jika kita buat dalam bentuk diagram Venn-nya, maka A iris B itu adalah bagian yang diarsir warna ungu.
Lanjut kita ke operasi himpunan yang ketiga, yaitu selisih. Untuk selisih ini simbolnya sama seperti pengurangan. Selisih adalah himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak ada di himpunan B. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Misal himpunan A sama dengan A, B, C, D, E. Kemudian B sama dengan A, C, E, G, I. Maka A selisih B sama dengan BD. Jadi ingat, kalau A selisih B itu berarti anggota himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Lalu jika kita buat dalam bentuk diagram Venn-nya, maka A selisih B itu adalah bagian yang diarsir warna orange. Selanjutnya kita ke operasi himpunan yang keempat, yaitu komplemen. Komplemen adalah himpunan semua elemen S atau himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A. Untuk A komplemen ini kita tulis A pangkat C. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Misal himpunan S sama dengan bilangan ganjil kurang dari 20. Berarti bilangannya itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Kemudian himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi A komplemen sama dengan, ingat komplemen itu adalah anggota himpunan yang tidak ada di himpunan A. Sehingga A komplemen sama dengan 11, 13, 15, 17, dan 19. Lalu jika kita buat dalam diagram Venn-nya, maka A komplemen itu adalah bagian yang diarsir warna kuning. Baik, selanjutnya materi yang keenam yaitu hukum operasi himpunan. Nah, hukum operasi himpunan ini ada beberapa, yakni yang pertama hukum idempoten, yang kedua hukum komutatif, yang ketiga hukum asosiatif, yang keempat hukum identitas, yang kelima hukum distributif, yang keenam hukum De Morgan. Nah, yang pertama itu hukum idempoten. Nah, hukum idempoten merupakan operasi himpunan di mana ketika suatu himpunan dioperasikan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, kita bisa melihat hukum idempoten yang pertama yaitu A gabungan A sama dengan A. Nah, artinya ini bahwa himpunan A jika digabungkan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Nah, hukum idempoten yang kedua yaitu A irisan A sama dengan A. Nah, artinya bahwa himpunan A jika diiriskan terhadap A itu sendiri, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Nah, hukum yang kedua yaitu hukum komutatif. Nah, hukum komutatif merupakan sifat operasi himpunan, di mana ketika kita mengoperasikan suatu himpunan, maka hasilnya sama jika kita menukar posisi operasi suatu himpunan tersebut. Nah, kita bisa lihat hukum komutatif yang pertama, A gabungan B sama dengan B gabungan A. Nah, artinya ini bahwa ketika kita mengoperasikan A gabungan B, maka hasilnya sama ketika kita menukar posisinya, yaitu B gabungan A. Begitu pula hukum komutatif yang kedua yaitu A irisan B sama dengan B irisan A. Artinya ini bahwa A irisan B hasilnya sama ketika kita menukar posisinya, yaitu B irisan A. Nah, hukum yang ketiga yaitu hukum asosiatif. Nah, hukum asosiatif merupakan sifat operasi himpunan, di mana operasi himpunan kita kelompokkan. Nah, kita bisa melihat hukum asosiatif yang pertama yaitu dalam kurung A gabungan B balas kurung gabungan C sama dengan A gabungan dalam kurung B gabungan C. Nah, artinya ini bahwa kita operasikan A gabungan B terlebih dahulu, kemudian kita hasil dari A gabungan B kita operasikan terhadap C. Nah, hasilnya sama, maka hasilnya sama ketika kita operasikan B gabungan C terlebih dahulu, kemudian kita operasikan terhadap A. Begitu pula hukum asosiatif yang kedua yaitu dalam kurung A irisan B balas kurung irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C. Nah, artinya ini bahwa kita operasikan A irisan B terlebih dahulu, kemudian kita operasikan C. Nah, hasilnya itu sama ketika kita operasikan terlebih dahulu B irisan C, kemudian kita operasikan ke A. Nah, hukum yang keempat yaitu hukum identitas. Nah, hukum identitas merupakan sifat operasi suatu himpunan yang dimana hasilnya adalah salah satu dari operasi himpunan itu sendiri. Nah, kita bisa lihat hukum identitas yang pertama yaitu A gabungan himpunan kosong
sama dengan A. Nah, artinya bahwa himpunan A ketika digabungkan terhadap himpunan kosong, maka hasilnya itu adalah himpunan A. Nah, hukum identitas yang kedua yaitu A irisan himpunan semesta sama dengan A. Nah, artinya A kita iriskan terhadap himpunan semesta, maka hasilnya itu adalah himpunan A. Nah, hukum identitas yang ketiga yaitu A gabungan himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Nah, A ketika kita gabungkan terhadap himpunan semesta, maka kita akan mendapatkan himpunan semesta itu sendiri. Nah, hukum identitas yang keempat yaitu A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Nah, ketika A kita iriskan terhadap himpunan kosong, maka kita akan mendapatkan himpunan kosong. Nah, hukum operasi himpunan yang kelima yaitu hukum distributif. Nah, hukum distributif merupakan operasi himpunan yang digunakan dengan cara mengombinasikan atau menggabungkan himpunan hasil operasi dengan elemen kombinasi yang ada. Atau dengan kata lain, kita menjabarkan atau menyederhanakan operasi himpunan tersebut. Nah, hukum distributif yang pertama yaitu A gabungan dalam kurung B irisan C itu sama dengan kalau A gabungan B irisan A gabungan C. Nah, begitu pula A irisan dalam kurung B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, hukum operasi himpunan yang keenam yaitu hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan merupakan operasi himpunan yang menggambarkan interaksi antara berbagai operasi teori himpunan, atau bisa dikatakan bahwa komplemen dari gabungan sama dengan irisan dari masing-masing himpunan komplemen. Nah, hukum De Morgan yang pertama yaitu komplemen A gabungan B sama dengan A komplemen irisan B komplemen. Nah, hukum De Morgan yang kedua yaitu komplemen A irisan B sama dengan A komplemen gabungan B komplemen. Nah, itulah hukum-hukum operasi himpunan. Oh ya teman-teman, bagaimana tadi pelajaran yang diajarkan oleh kakak-kakak sekalian? Semoga teman-teman pada mengerti ya, dan pada menyimak apa yang diajarkan oleh kakak-kakak tadi. Oh ya, sekarang kita masuk ke contoh soal nih teman-teman, agar teman-teman lebih mengerti terhadap soal-soal terhadap materi-materi himpunan. Oke teman-teman, jadi di soal itu kita akan membahas mengenai sesuatu yang berhubungan dengan irisan dan gabungannya teman-teman, agar teman-teman bisa lebih mudah memahami dari contoh soal berikut ini. Oh ya, ada dua contoh soal ya teman-teman. Kita bahas yang contoh soal nomor 1 dulu deh. Soal nomor 1. Jika A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B sama dengan 2,4 dan himpunan C sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka A gabung B iris C adalah... Nah, jadi teman-teman udah tahu belum bagaimana cara kerjakan soal ini? Nah, simak baik-baik ya teman-teman. Jadi, kita harus tentuin dulu nih teman-teman, A gabung B itu sama dengan apa? Jadi, himpunan A itu 1, 2, 3, 4 dan himpunan B itu 2 sama 4. Jadi, kalau 1, 2, 3, 4 dan 2 sama 4 digabungkan, maka nanti akan menghasilkan gabungan 1, 2, 3, 4. Gitu teman-teman. Jadi, angka yang sama ya tetap ditulis satu kali aja ya teman-teman ya. Jadi, A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4. Terus, A iris B, maksudnya kalau diiris dengan C, maka nanti teman-teman akan dapatkan himpunan A gabung B iris C sama dengan 5. Begitu teman-teman. Jadi cukup mudah kan? Asalkan teman-teman teliti dan teman-teman mengerjakan soal ini dengan baik, maka pasti teman-teman akan mendapatkan jawaban yang benar. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, ini soalnya teman-teman. Saya bacakan ya. Suatu kelas terdapat 30 anak. 15 anak suka menggambar, 20 anak suka menyanyi, dan 8 anak suka kedua-duanya. Banyaknya anak yang tidak suka kedua-duanya adalah... Nah, jadi cara kerjanya itu kita misalkan dulu nih teman-teman. Sebenarnya kegunaannya misalkan itu ya supaya teman-teman bisa lebih mudah dan teman-teman bisa lebih gampang aja gitu untuk memasukkan apa yang diketahui ke dalam rumusnya. Jadi teman-teman kita misalkan S sama dengan himpunan semesta, G sama dengan suka menggambar, H suka menyanyi, G iris H suka keduanya, dan T tidak suka keduanya. Jadi nanti yang akan dicari itu yang tidak suka keduanya, yang nilai T-nya teman-teman. Di situ kan sudah diketahui NS-nya sama dengan 30 anak atau jumlah semuanya siswa. Terus NG-nya yang suka menggambar itu ada 15 anak. Terus yang suka nyanyi atau NH sama dengan 20 anak, dan NG iris H sama dengan 8 anak atau yang suka kedua-duanya teman-teman. Jadi cara kerjanya tuh gampang aja teman-teman. Jadi teman-teman pakai rumus itu NS sama dengan NG tambah NH kurang NG iris H tambah NT. Gitu teman-teman. Jadi yang suka
total keseluruhannya ada 30 sama dengan 15 tambah 20 kurang 8. Jadi yang suka gambar tambah yang suka nyanyi, terus dikurang yang suka dua-duanya tambah yang nggak suka kedua-duanya itu teman-teman. Terus teman-teman pindah ruaskan 30 kurang 27 sama dengan 3. Jadi ada 3 orang nih teman-teman yang nggak suka sama gambar dan nggak suka nyanyi itu teman-teman ya. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk pembahasan soalnya. Teman-teman tinggal belajar-belajar lagi agar teman-teman bisa lebih paham dan bisa menguasai materi himpunan ini. Itulah beberapa pembahasan materi mengenai himpunan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching next video.